Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Dika adalah seorang pemuda berusia 27 tahun yang dulunya memiliki kehidupan yang sangat mapan. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji tinggi, memiliki rumah kecil yang nyaman, dan sedang merencanakan pernikahannya dengan wanita yang dicintainya. Hidupnya terasa sempurna, penuh dengan impian dan harapan. Namun, semua itu berubah dalam sekejap. Suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan mendadak akibat krisis ekonomi yang melanda. Tanpa peringatan, ia dan ratusan karyawan lainnya kehilangan pekerjaan. Awalnya, Dika tidak terlalu khawatir. Dengan pengalaman dan keterampilannya, ia berpikir bahwa mendapatkan pekerjaan baru tidak akan sulit. Namun, kenyataan berbicara lain. Hari demi hari ia habiskan untuk mengirim lamaran kerja ke berbagai perusahaan, tetapi tidak ada satupun yang menerimanya. Penolakan demi penolakan ia terima, bahkan beberapa perusahaan yang dulu mengaguminya kini tidak lagi memberikan kesempatan. Tabungannya yang sebelumnya cukup mulai menipis, sementara tagihan dan kebutuhan hidup terus meningkat. Sebagai laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung, tekanan mulai menghantuinya. Orang tuanya di kampung mengharapkan bantuan, dan tunangannya mulai menunjukkan perubahan sikap. Awalnya, wanita itu berusaha memahami keadaannya, tetapi seiring berjalannya waktu, kepercayaan dirinya terhadap Dika mulai memudar. Ia sering mengeluh, merasa ragu dengan masa depan mereka. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang penuh emosi, ia berkata, "Maaf, Dik. Aku butuh kepastian. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakjelasan seperti ini." Dan begitu saja, wanita yang selama ini menemani perjalanan hidupnya memilih pergi. Dika merasa hancur. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, tetapi juga kehilangan orang yang ia cintai. Hari-hari setelah kepergian tunangannya terasa begitu berat. Dika mulai kehilangan semangat hidup. Ia sering mengurung diri di kamar kontrakannya yang semakin kosong. Makan tidak teratur, tidur tak nyenyak, dan pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Apa aku memang tidak cukup baik? Apakah hidupku akan berakhir seperti ini? Apakah aku harus menyerah saja? Suatu hari, saat ia berjalan tanpa tujuan di sebuah taman, ia melihat seorang pria tua yang berjualan gorengan di pinggir jalan. Hari sudah sore, tetapi dagangannya masih banyak tersisa. Meski begitu, pria tua itu tetap tersenyum dan dengan ramah menyapa setiap orang yang lewat. Penasaran, Dika mendekatinya dan bertanya, "Pak, dagangan Bapak belum habis, tapi kenapa Bapak tetap tersenyum?" Pria tua itu menjawab dengan tenang, "Nak, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita bangkit. Selama kita masih punya tenaga untuk berusaha, harapan selalu ada." Jawaban itu terasa seperti tamparan keras bagi Dika. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk meratapi kegagalannya, tanpa mencoba untuk bangkit kembali. Malam itu, ia merenung dan memutuskan bahwa ia tidak boleh menyerah. Dika mulai mencari cara untuk memperbaiki hidupnya.
Ia menyadari bahwa mencari pekerjaan di perusahaan besar saat itu sangat sulit, sehingga ia mencoba untuk belajar keterampilan baru. Dengan sisa tabungan yang ada, ia mengikuti kursus online gratis tentang bisnis dan pemasaran digital. Setelah berminggu-minggu belajar, ia mulai berjualan makanan ringan secara online. Awalnya sulit, hanya ada sedikit pelanggan, dan seringkali ia merasa ingin menyerah. Namun, setiap kali rasa putus asa datang, ia selalu mengingat kata-kata pria tua di taman, hidup adalah tentang bangkit, bukan menyerah. Perlahan, bisnis kecilnya mulai berkembang. Dari hanya menerima beberapa pesanan sehari, ia kini memiliki ratusan pelanggan tetap. Ia mulai mempekerjakan orang-orang yang juga sedang kesulitan mencari pekerjaan. Tidak hanya itu, ia juga mulai menabung kembali dan mampu membayar semua utang serta kebutuhan hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Dika berhasil membuka sebuah restoran kecil. Usahanya semakin berkembang, dan ia mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang inspiratif, membantu orang lain. Suatu hari, Dika kembali ke taman tempat ia dulu bertemu dengan pria tua yang menginspirasinya. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi pria itu sudah tidak ada di sana. Ia bertanya kepada beberapa pedagang sekitar, dan mereka mengatakan bahwa pria itu telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Meskipun sedih, Dika berjanji untuk meneruskan semangat yang diajarkan pria itu. Ia mulai aktif membantu orang-orang yang mengalami keterpurukan, memberikan pekerjaan, dan berbagi kisahnya agar mereka tidak menyerah pada hidup. Kini, Dika bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga sosok inspiratif bagi banyak orang. Ia belajar dari kegagalannya, bangkit dari keterpurukan, dan membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan kedua dalam hidup.